membahas sharing ya, bukan pelatihan, sharing yang berkaitan dengan estimasi ketidakpastian dalam pengukuran. Nah, dalam ISO 17025 klausul 7.6 estimasi dirubah menjadi evaluasi ya, evaluasi ketidakpastian dalam pengukuran. Baik, nah sebelum lebih jauh yang berkaitan dengan pembahasan materi tersebut, saya akan perkenalkan diri, Mas Ridwan. Nama saya ya agak unik, namanya Encep Heriani, lahir di Majalengka, Mas Ridwan. Jadi nanti kalau ada main ke daerah timur, jadi tinggal mampir ke rumah saya, Mas. Ya, berarti ya. Iya. Kemudian saya merantau ke Bogor, kemudian sekarang tinggal di Purwakarta. Jadi di Bogor ada tempat tinggal, Purwakarta tempat tinggal, di Majalengka tempat tinggal gitu ya. Karena tahun 86 saya ke Bogor udah mulai bekerja, Mas. Jadi lulusan SLTA waktu itu ya. Waktu itu lulusan SLTA, jadi kerja di laboratorium quality di PT Subizindo, produksi susu infant formula. Kebetulan waktu itu saya bekerja dari bawah, jadi hanya sebagai asisten analis lah gitu ya. Kemudian sambil bekerja sambil kuliah, sambil belajar lah intinya ya. Kemudian diangkat jadi supervisor waktu itu di quality. Nah, kemudian karena memang orang tua saya sebagai guru, ibu saya sebagai guru, jadi tertarik untuk ngajar. Waktu itu jadi guru honor. Tujuan akhirnya ingin jadi pegawai negeri lah gitu ya, supaya agak santai gitu tadinya. Tapi selama 3 tahun jadi guru honor nggak diangkat-angkat gitu ya. Akhirnya kebetulan ada teman untuk memimpin quality di Kalbe Morinaga. Jadi tahun 2006 saya memimpin memimpin quality di Kalbe Morinaga. Kemudian sekalian saya sebagai trainer internal yang ada di Kalbe dan juga sebagai lead auditor yang ada di Kalbe Morinaga. Tahun 2015 saya pindah ke Bandung untuk memimpin pabrik. Kebetulan pabriknya sama makanan gitu ya. Sekaligus karena memimpin pabrik tidak ada yang mengekang kalau izin-izin gitu ya. Jadi saya sambil mengajar, trainer gitu ya sampai sekarang. Jadi sampai di Bandung itu kurang lebih 5 tahunan lah. Sekarang juga masih tutorial ke sana kita diminta untuk pengembangan yang ada di PT Mega Anugerah Sempurna. Pabrik apa tuh Pak PT Mega Anugerah itu? Untuk orang diabetes. Jadi obat-obatan. Obat orang diabetes ya, orang diabetes ya. Nah, ini das info aja sebagai prestasi yang diraih. Jadi ketika jadi guru saya dapat guru teladan, di Subizindo karyawan teladan, di Kalbe karyawan teladan, dan seterusnya ya. Jadi trainer katanya dulu trainer. Ya karena saya memberikan yang terbaik lah intinya. Ketika saya ingin uang yang lebih, saya senantiasa pindah tempat kerja. Ya, betul. Jadi saya tidak ada istilah menentang perusahaan, karena ya ketika saya bekerja di perusahaan, saya menganggapnya saya sendiri sebagai pembantu, jadi harus memberikan yang terbaik kepada perusahaan. Ya, baik. Materi yang saya ajarkan, yang saya trainingkan, yang saya sharingkan lah gitu ya, dari tahun 2015 sampai sekarang itu kurang lebih ada 81 materi, Mas Ridwan. Barangkali ada keperluan yang berkaitan dengan quality, terutama masalah sistem dan bagaimana menganalisa dasar statistik ya, berkaitan dengan homogenitas dan seterusnya ya. Itu senantiasa saya sharingkan. Selain dari quality, saya juga yang berkaitan dengan total productive maintenance, yang engineering, bagaimana menciptakan lean process atau meningkatkan increase quality, dan juga bagaimana yang berkaitan dengan K3 di perusahaan, baik K3 laboratorium maupun K3 di perusahaan. Ya, ini contoh-contohnya ya. Jadi tinggal nanti menghubungi Mas Rizky atau Mbak Wida sajalah gitu ya. Ini hanya info saja. Just info saja. Jadi ada 42 ya? Apa 51? 81 Mas. Ada 81 mata kuliah yang saya ajarkan gitu ya. Ya, jaminan halal, Pancet dosen juga nggak? Ya, dulu saya honor dosen, tapi di kampus mana Pak?
Saya di Purwakarta, di Unsika, Hapus. di Wastu Kancana, dan ya itulah. Ya, ya. Ya, Sampai sekarang, Pak, jadi dosen? Sudah enggak. Oh, udah enggak? Sekarang udah enggak. Saya udah tinggal jadi ingin fokus menikmati hidup sama memberikan manfaat training saja lah gitu ya. Ya, jadi konsultan ya. Ya, konsultan aja ya yang berkaitan dengan laboratorium maupun di perusahaan manufacturing lah gitu ya. Nah ini Jasinfo pernah mengikuti training, jadi saya training selama bekerja itu kurang lebih 121 training, ada di rumah ada 121 sertifikat, Mas. Baik di dalam maupun di luar negeri, ini training yang ada di dalam negeri. Kemudian masih sama, training di luar negeri, saya di Singapura, ke Singapura 2 kali, karena waktu itu ada isu yang berkaitan dengan di susu formula itu ada Enterobacter sakazaki. Waktu tahun 2010, jadi booming lah, karena digaungkan oleh IPB, oleh Dr. Ratih lah gitu ya. Ya, jadi ke Singapura 2 kali saya, kemudian ke Jepang kurang lebih 5 bulan ke Jepang, ya 5 bulan Jepang belajar yang berkaitan dengan bagaimana menciptakan produksi yang baik dan bagaimana menciptakan hygiene dan quality yang baik, itu adalah ya. Jadi di dalam dan di luar negeri. Dan sampai sekarang saya sebagai anggota PERMI, Perhimpunan Mikrobiologi Indonesia, di bawah pimpinan Pak Kusnandar di Jakarta. Ya. Jakarta. Nah inilah hanya just info saja sebagai semangat bagi Mas Ridwan. Jadi menuntut ilmu jangan bosan-bosan lah itu ya. Iya. Iya. Terima kasih. Jadi nanti kalau berumur udah di atas 50 tahun tinggal santai memberikan memberikan ilmu kepada orang lain. Baik. Berbagi. Ya, berbagi ilmu lah intinya. Baik, kita yang berkaitan dengan ketidakpastian. Overview dulu lah ya, ruang lingkup dulu atau pengantar. Baik. Definisi ketidakpastian adalah merupakan rentang nilai, Mas. Jadi rentang nilai dari suatu pengukuran secara apa? Baik itu secara fisika, kimia, biologi. Secara fisika kita misalkan mengukur uji termometer atau uji suhu di dalam suatu alat. Nah itu ketika kita menguji pengukuran dalam suatu alat dengan beberapa titik dan beberapa kali pengamatan, itu nanti ketemu ada yang namanya angka ketidakpastian atau angka rentang nilai, ya, angka rentang nilai. Begitu pula ketika kita menganalisa suatu bahan. Misalkan analisa kadar abu, ya, analisa kadar abu di situ. Jadi angkanya itu pasti ada plus min titik-titik-titik. Nah, data tersebut atau angka tersebut merupakan rentang nilai. Begitu pula biologi. Biologi itu misalkan angka jumlah angka lempeng total dalam suatu sampel A adalah berapa CFU plus min berapa misalkan. Nah, jadi biologi. Di fisika tadi pengukuran. Jadi rentang biologi apa Pak contohnya Pak? Biologi tadi? Biologi misalkan jumlah kolipom atau jumlah angka lempeng total dalam suatu sampel, misalkan ada 350 plus min berapa CFU. CFU itu colony forming unit, ya misalkan. Di mikrobiologi pasti ada angka ketidakpastiannya. Cuma di mikrobiologi atau di biologi itu sangat rumit. Harus ditarik ke log 10 dulu. Kalau mau belajar yang berkaitan dengan ketidakpastian analisa di dalam suatu bahan untuk parameter mikrobiologi misalkan, ya. Nah, jadi di dalam rentang nilai tersebut, jadi ada yang namanya kontrol limit atau CL atau data yang sebenarnya atau angka yang sebenarnya, kemudian disertai angka rentang nilai. Nah, data tersebut harus benar-benar kita paham yang berkaitan dengan jenis data, gitu ya, jenis data. Contoh ya. Contoh jenis data pengukuran. Definisi data adalah kumpulan hasil sebuah pengukuran yang didasarkan atas variabel dan atribut, gitu ya. Nah, data variabel itu adalah data yang secara langsung didapat untuk diolah atau angka yang secara langsung dari proses pengukuran untuk diolah. Contoh,
panjang berapa meter, diameter, volume, berat, kadar air, kadar abu, kadar dalam suatu sampel. Nah, itu langsung bisa diolah. Tapi kalau atribut adalah data yang harus menunggu dulu sebelum diolah. Contoh, jumlah salah ketik selama 1 minggu, per harinya berapa. Nah, itu atribut ya. Jadi namanya ya. Jadi data variabel langsung untuk diolah. Nah, ini atribut adalah data yang diperoleh dengan cara pengukuran terhadap karakteristik mutu atau proses yang tidak bisa langsung diukur. Jumlah salah ketik, jumlah reject, jumlah defect, jumlah komplain, jumlah data yang tidak sesuai dengan standar, ya. Nah, itu data atribut. Jadi secara matriknya atau secara diagramnya seperti ini. Jadi data itu ada 2, satu yang sifatnya kualitatif, 2 yang sifatnya kuantitatif. Kualitatif, jadi dia hanya memunculkan nilai positif, negatif, baik, enggak, gitu ya. Seperti dia material status lah, misalkan defect, reject, release lah gitu ya. Tapi kalau kuantitatif atau numerikal itu ada yang namanya atribut sama variabel tadi. Ya, variabel adalah contoh tadi panjang, kadar, ya kadar Fe, kadar air, kadar kemudian tegangan dan seterusnya. Ya, baik. Nah, ini contoh bagaimana data variabel tersebut apabila dijadikan sebagai atribut. Contoh, lama penyelesaian order. Ini berapa jam, berapa menit, berapa hari, berapa waktu. Tapi atribut adalah lama order yang lewat batas waktu selama 1 bulan. Itu atribut. Harus menunggu dulu intinya ya. Suhu rata-rata per jam yang ada di ruangan mikrobiologi atau yang ada di ruangan proksimat. Langsung bisa diukur. Tapi frekuensi suhu di atas 30 derajat di ruangan proksimat selama 1 minggu, tadi menunggu dulu. Dan seterusnya. Itu contoh ya. Contoh yang berkaitan dengan data. Jadi tujuannya apa? Data rentang nilai tersebut harus ada. 1, memenuhi klausul 7.6. 2, merupakan data untuk melaporkan hasil analisa atau report COA, Certificate of Analysis, atau untuk menentukan bahan tersebut diterima atau ditolak. Kan di situ ada rentang nilainya. Ya, seperti itu. Atau daya simpan, atau expired date, atau untuk CCP atau keamanan pangan. Ya, itu yang dikatakan dengan rentang nilai. Yang intinya bahwa di situ ada yang namanya data nilai benar. Nilai benar itu atau control limit atau nilai benar plus min rentang nilai atau angka yang namanya ketidakpastian. Ini merupakan rentang nilai yang di dalamnya diperkirakan terletak nilai kuantitas yang diukur, ya, sama ya. Didapat dari mana? Dari evaluasi atau perkiraan proses awal proses analisa, awal proses pengukuran, awal proses menggunakan alat ketika analisa atau pengukuran hingga mencapai data yang dihasilkan, gitu Mas. Ya. Berarti setiap proses harus didetilkan dan harus dirunut dan harus dicari ketidakpastian atau tingkat variansi atau kesalahan. Sama. Ketidakpastian, variansi, penyimpangan atau drift sama. Itu namanya ketidakpastian atau angka ketidakpastian. Berarti untuk menghitung ketidakpastian harus paham proses. Contoh, ketika analisa kadar air, ya, atau kadar abu boleh, atau kadar Fe boleh, ya. Yang harus diperhatikan adalah posisi atau keadaan sampel. Berarti ada proses sampling. Ya, sampling berarti di situ ada ketidakpastian sampling. Setelahnya sampling, berarti sampel tersebut ada proses penyiapan sampel untuk analisa. Ya, di prosesnya. Nah, ketika proses penyiapan sampel untuk analisa itu berarti ada ketidakpastian homogenitas sampel. Ya. Ketika sampel tersebut mau dianalisa, berarti di situ pasti ada yang namanya
keterlibatan yang berkaitan dengan alat dan bahan. Alat tersebut biasanya yang berkaitan dengan alat ukur. Contoh, neraca. Berarti ketika menggunakan neraca, ada yang namanya ketidakpastian asal kalibrasi neraca, ada ketidakpastian asal presisi ketika menimbang dengan menggunakan neraca, gitu ya. Itu neraca. Ada dua. Pasti ada ketidakpastian asal kalibrasi dan kedua ketidakpastian asal presisi, ya. Kemudian setelah itu berarti menggunakan pipet, berarti ketidakpastian asal pipet, asal kalibrasi pipet. Kemudian buret, kemudian lagi Erlenmeyer, kemudian Penrose pipet, dan seterusnya sampai ke counting atau pembacaan. Nah, rentetan ketidakpastian, rentetan penyimpangan, rentetan variansi atau drift atau penyimpangan tadi merupakan jumlah gabungan dari ketidakpastian tadi, jumlah gabungan ketidakpastian tadi untuk dicantumkan dalam data nilai benar. Gitu ya, Mas. Berarti ketidakpastian